Minggat. Angin cilik preneo, angin gede prono. Dene ombak banyu segoro. Nyakit, musibah, bencana, lunga, sadodoy. Babah narara iki, notati, sak iso-isoe. Minggat. Stop. Dalam waktu 2 minggu ini, kenapa kita sering ada di sekitar tempat ini? Beberapa kali pertemuan di tempat ini, aku berusaha mendiamkan diri agar tidak muncul praduga-praduga yang bermacam-macam. Namun kali ini, aku benar-benar tidak sampai hati menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu perasaanku. Kalau aku di tempat ini hanya secara kebetulan saja, karena tempat ini tidak ada yang menyinggahi, dan aku berhari-hari terkesan melihat kursi reot yang pernah menakut-nakuti masa laluku, masa kemarinku. Kalau aku melihat keempat kursi itu, aku sering bermimpi tentang kursi di mana ada keluargaku yang duduk bersama sambil menunggu kedatanganku.
Dari keempat kursi itu, aku melihat ibuku duduk sendiri sambil berulang-ulang melafalkan namaku yang tidak kunjung hadir di sebelahnya. Kalau aku merasakan ada seorang perempuan yang sedang berjanji denganku, minta dibawakan bunga teratai ketika terakhir berpisah denganku. Baiklah, untuk mengenal tempat ini lebih jauh, tempat ini akan jadi persinggahan yang indah bagi diri kita. Bahkan kita akan jadi tamu-tamu rahasia di tempat ini dari masing-masing keluarga kita. Namaku Ilham. Oh, benar. Berarti aku termasuk tamu-tamu rahasia pertama bagi keluargaku. Juga karena sudah lama aku terlempar dari situ. Ilham, aku Charlie. Kawan-kawan, namaku Charlie. Aku Linggar. Dan kamu siapa? Aku Gatan. Mari kita rebahan di antara kursi-kursi rewat yang menyimpan banyak kecemasan di masa kemarinmu. Kursi, kursi. Kursi dan jilatan api. Aku termasuk anak yang ingkar terhadap masa-masa kemarin. Benar, Ham. Mungkin aku adalah tamu-tamu rahasia pertama yang merintih di antara rasa sakit yang paling dalam. Suatu ketika aku pulang dalam keadaan setengah mabuk. Begitu di teras rumah, ibuku langsung keluar dan tangannya menampar aku berulang-ulang. Dengan spontan, kemarahanku jadi memuncak. Dan hanya ada kursi yang aku angkat untuk meluapkan kemarahanku ini. Dan dengan rasa sempoyongan, kursi itu aku angkat. Aku melihat ibuku, tidak ada yang takutkan. Menghadapi aku, dengan beraninya dia menghadapi kemarahanku. Di mana aku yang sudah bertekad untuk memukulkan kursi yang sudah kuangkat dengan setinggi kemarahanku ini. Dar, ibuku sigap matanya menatap aku dengan kuat. Kebrukkan kursi itu ke aku, biar kedua adikmu ini tahu kalau kamu jagoan. Sudah Tan, sadar Tan. Kata-kata itu tiba-tiba menyadarkan mabukku. Bahkan aku tidak kuat membawa kursi yang tadinya aku angkat dengan ringan. Tubuhku
rasanya tak bertenaga. Lalu aku putuskan untuk masuk rumah. Rasanya jalanku menabrak-nabrak semua barang yang ada dalam rumah. Begitu masuk ke kamar tidur, keadaanku menjadi seperti semula. Aku paksa tidur hingga akhirnya bisa tidur. Namun tidak lama aku terbangun dengan ketakutan. Dalam mimpiku, aku melihat air panas yang mendidih, keluar api yang menjilat-jilat. Mimpi itu terus mengejar hingga aku tak berani tidur. Begitu pukul 11 malam, aku kecapean dan terbangun pukul 6:30. Api yang menjilat-jilat itu masih saja segar di ingatanku. Sultan, kamu tidur aja. Ya, nampaknya kamu kecapean. Ayo kita istirahat. Ayo. Ayo kita istirahat. Ya, kamu istirahat dulu. Aku belum capek. Kalau aku merasakan semenjak keluar sekolah, tidurku tidak beraturan. Bahkan melebihi waktu anak pada umumnya kalau tidur. Entah apa yang terlintas di benakku. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang tepat di bangku sekolah. Aku keluar sekolah gara-gara terlalu banyak berkelahi. Awalnya aku hanya diancam akan digunduli rambutku. Lalu aku tidak mau masuk sekolah. Dalam selang beberapa waktu, wali kelasku datang ke rumah agar aku mau kembali ke sekolah. Tapi aku tidak mau. Aku terlanjur malas sekolah. Dalam masa-masa pengangguran ini, di rumah aku sering cekcok dan beradu mulut dengan bapakku. Bapakku termasuk orangnya pekerja keras dan tidak suka melihat orang banyak menganggur di dalam rumah. Hingga pada akhirnya bapakku juga bingung aku harus darahkan berkegiatan apa agar waktu tidak habis di kamar tidur. Aku segera dibelikan 2 sapi dan disewakan sawah agar aku rajin bertani. Cuma aku tidak sulit bapakku kalau meramu hewan ternak dan bertani. Aku hanya gagal meskipun tidak merugi. Tanpa darah yang melintas, tiba-tiba aku terkena musibah, ditangkap polisi, dituduh membeli HP curian. Wah, aku merasa bersalah pada orang tuaku karena sering melawan. Dan aku juga merasa bersalah karena keluar dari sekolah karena keputusanku yang berlebihan. Musibahku ini ada kemiripan dengan kasusku yang selalu berani berselisih paham dengan orang tuaku.
dan tidak mau sekolah bagi anak seusiaku yang tidak semestinya tidak bersekolah. Kalau kata orang-orang tua, aku ini kualat, dan baru kali ini ku sadari. Sebenarnya aku ini suka utak-atik mesin sepeda motor. Cuma saat itu yang ku utak-atik mesin sepeda motor anak balap liar. Jadi kedua orang tuaku agak kurang suka melihat gerombolan anak-anak liar itu. Padahal aku belajar banyak dari tempat itu. Mulai aku tidak tahu apa-apa tentang mesin hingga aku bisa. Dari sinilah aku sering bertukar masalah kepada orang tuaku dan sekolah, hingga mudah memicu pertengkaran. Tidur pun tidak bisa nyenyak. Bangun gak? Dialah Ilham. Dari tadi tak bisa tertidur. Oh, dia masih tertidur. Ya. Oh ya enggak. Aku jadi penasaran. Siapa temanmu yang berpesan kembang teratai itu? Kok kebetulan sekali kalau di tempat ini butuh warna indah di tengah-tengah kehijauan. Dia temanku yang baru aku kenal beberapa waktu yang lalu. Sebelum aku terkena musibah, ditangkap polisi. Dianggap berkomplot dalam kejadian pencurian HP. Loh. Aneh-aneh. Piye ceritane? Ini loh, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba semua itu seperti mimpi. Begitu aku kenal dia di sebuah tempat rekreasi yang begitu bermacam-macam suasana kegembiraannya. Saat itu aku memilih tempat yang agak membasahi tubuh, yaitu kolam renang. Karena aku sangat butuh sekali tubuhku segar di tengah udara panas akhir-akhir ini. Saat itulah kami saling bertegur sapa lewat media komunikasi HP. Kadang hubungan ini bisa terlalu dekat sehingga omong-omong ini bisa semakin jauh seperti orang yang lainnya sedang berpacaran. Kadang omongan-omongan kami bisa menjurus jauh mempersiapkan sebuah keluarga. Sungguh dalam waktu yang sekejap itu kami berdua sangat terpukau melihat masa depan. Baru kali ini rasanya hidup bisa terbang melayang-layang melihat kesempurnaan cinta yang begitu indah. Namun dalam waktu dekat di tengah kegembiraan yang membanggakan ini, pada saat aku berada di ruang sekolahku, ada polisi datang menjemput aku. Aku yang beberapa hari membeli HP di temanku. Hasil curian itu dijadikan bahan kejahatan yang berkomplot. Aku dituduh penada, aku digelandang di kantor polisi, diinterogasi, lalu dimasukkan di sel tahanannya. Sungguh rasanya gerah dan pikiran bercampur aduk, tidak karu-karuan. Sehabis aku menikmati kehidupan cinta yang begitu indah, tiba-tiba berbalik mata tataran hukum yang begitu rumit, menyeret dalam pusaran mataku. Wah! Cer, cerita yang lain, Cer. Aku sudah gak kuat, Cer. Oh iya, Cer. Aku tanya, kenapa kamu membawa bunga teratai ke sini? Aku tadi bertemu seorang ibu di tikungan jalan ini. Lalu dia menanyakan kepadaku, maukah kamu kutitipi kembang teratai ini untuk ditanam di tempat tertentu? Lalu aku tanam di sini. Nampaknya malam semakin larut sekali. Ayo kita istirahat. Ayo.
kamu nggak istirahat? Ya, kamu istirahatlah dulu. Aku belum capek. Mbak! Tan, sudah malam. Apa kamu tidak pulang? Ibuku tidak mau ngomong sama aku. Aku dibiarkan semauku. Tidak disapa, tidak diajak bicara. Dan dia tidak punya beban berat atau menyesal memperlakukan aku seperti ini. Baru kali ini merasakan hal yang paling tidak enak. Aku berusaha berangkat sekolah dengan perasaan yang tidak lengkap. Seragamku pun juga diajak. Biasanya kalau hari Senin berpakaian seragam, baju putih dan celana biru. Tapi kali ini aku berpakaian seragam, baju batik dan celana biru. Baju putih benar-benar kotor, harus dicuci. Sesampai di sekolah, aku disetrap, dijemur selama 2 jam, menghadap ke atas sambil memberi hormat kepada bendera merah putih. Kira-kira satu jaman aku gak kuat dan melarikan diri. Sesampai di rumah, ibuku diam saja. Biasanya kalau pulang sekolah, belum waktunya aku ditegur dan disapa. Tapi kali ini aku didiamkan. Mulai hari itu, dia tidak mau bicara padaku. Taman ini rasanya seperti kapal yang sedang berlayar. Semakin lama, semakin bergerak jauh, meninggalkan apa yang kita cari. Hanya kursi yang tidak bergerak. Benar, taman ini rasanya seperti kapal yang sedang berlayar. Semakin lama, semakin bergerak jauh, meninggalkan apa yang kita cari. Hanya kursi yang tidak bergerak. Lihatlah kembang-kembang teratai ini. Semakin malam, semakin terlihat cemerlang. Dan beberapa hari ini, setiap aku akan berangkat ke sini, aku melihat kembang teratai yang tumbuh di sebuah parit yang liar. Dan baru kali ini bisa aku dapatkan. Dan sesuai keinginanku, aku tanam di taman ini. Kalau aku memang sengaja membawa dari rumah, karena tempat ini suasananya sama di rumahku sebelum aku mengalami masalah seberat ini. Kamu terbangun, Cep. Ya, aku tadi mendengar omong-omongan kalian berdua semakin gelisah. Apa kamu punya masalah seperti kami, Cep? Ya, cuma aku tidak tahu semua asal muasal masalahku ini. Yalah, Cer, tambah bengi kok tambah berat. Mari kita omong-omong. Barangkali nanti kita bisa istirahat. Aku ini sebenarnya tidak ingin menceritakan tentang diriku. Aku bingung sekali. Harus aku mulai dari mana? Aku berasal dari Batam. Demikian kedua orang tuaku juga dari sana. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Lalu ibu dan bapakku berpisah. Ibuku menikah lagi dan punya anak 2.
Ham. Ketika ibu dan bapak tiriku ke Jawa, hanya aku yang diajak dan tujuannya ke rumah nenek tiriku. Namun, nenek tiriku nampaknya kurang berkenan dengan kehadiran aku dan ibuku. Dalam hal ini, aku tidak mengerti mengapa nenek tiriku kok tidak berkenan. Lalu, ibuku menawari aku untuk sekolah di pondok pesantren. Aku mengiyakan saja. Begitu waktu sudah berjalan beberapa hari, Ham, ibuku balik ke Batam, sedangkan bapak tiriku tetap di Jawa dan rumahnya tidak jauh dari pondokku. Dalam hal ini, aku tidak mengerti mengapa ibuku balik ke Batam, sedangkan bapak tiriku menetap di Jawa. Jawaban-jawaban itu terlintas cepat, sehingga pertanyaanku tidak pernah menemukan jawabannya. Belum lama, ibuku meninggalkan aku. Aku tahu kalau tempat ini bukan sekolah pondok pesantren. Ternyata tempat ini adalah panti asuhan. Tan, Ham, semua menjadi sambung bergayut ketika menanyakan asal muasalku kok sampai ada di sini. Terkadang aku berpikir, mengapa aku kok selalu dijauhkan dari jawaban-jawaban yang kupertanyakan. Aku terasa jauh sekali dari keluargaku. Tidak hanya dari jarak tempuhnya yang mempertemukan aku dari keluargaku, tapi juga aku tidak pernah mendapatkan kepercayaan dari jawaban-jawaban yang kupertanyakan. Jarak tempuh terakhir inilah yang mengantarkan aku berjalan di kegelapan. Aku masih bangga punya ibu, punya keluarga. Tapi harus aku mulai dari mana? Tan, Ham, jalan-jalan gelap ini terkadang mengantarkan aku di luar kesadaran yang sebenarnya. Di panti asuhan, awalnya aku baik-baik saja. Begitu ada teman yang lebih senior mengajak yang berbuat tidak baik, aku jadi paling mudah untuk ikut terlibat. Dari sini, mulai jadi berani mengambil uang di kota amal, panti asuhanku. Dari ke-6 anak ini, 4 ketahuan dari kamera CCTV. Semua diberi peringatan, kecuali 2 anak, termasuk aku. Karena terhindar dari sudut kamera. Dari situasi aman inilah akhirnya kami berdua melakukan pengambilan uang berulang-ulang. Pada akhirnya aku ketahuan dikeluarkan dari panti asuhan, disuruh bertobat, tidur di masjid sambil tekun beribadah. Namun Ham, aku masih belum kira juga. Aku mengambil uang di kota amal masjid. Pada puncaknya, waktu tengah malam, aku menyelinap di panti asuhanku untuk mengambil uang sebanyak mungkin. Pada akhirnya, aku ketahuan diserahkan di kepolisian.
Semua yang aku berbuat itu, Tan, aku selalu tidak mengerti. Dan harus aku mulai dari mana? Kalau aku berjalan mencari keluargaku. Ya Lacer, dari tadi mendengar ceritamu penuh kegelapan dan tidak ada jawaban. Yang tidak gelap di jalan ceritamu cuma satu, Cer. Kota amal. Ya, Tan, terkadang kalau aku melihat kota amal di tengah gemeteran dan tanganku kayaknya ada yang menggerakkannya untuk mengambil. Benarnya, yang ada di benakmu itu apa, Der? Di saat kamu mengambil uang di kota amal. Ya, biasa aja, Ham. Saya kira itu uangnya Tuhan. Dan tiba-tiba uangnya saya ambil. Begitu saja. Sama seperti kita menghirup udara, meminum air, dan lain-lain. Waduh, berat ini, Cer. Kalau menurutmu kayak gitu, besok tempat ibadah bisa tutup semua. Uang amal yang di kota itu buat perawatan dan pembangunan, bukan buat cupu-cupuan. Terkadang, kalau aku terdesak kebutuhan uang, aku selalu melihat kota amal. Itulah salahnya. Salah bagaimana? Tanpa aku sadari, aku melakukan pengambilan uang berulang-ulang. Uang Tuhan, yaitu kota amal. Mbok, Cer, urung mendem das wis ngelu. Tambah bengi tambah peteng. Yo wes, Tan, aku yang kepengen tobat. Ingat, wah, Gendeng arek iki lho. Hati ae. ingat, ingat. Gendeng ini. Angin cilik preneo, angin gede prono. Dene Mbak, banyu segoro. Angin cilik. Ngomong apa ya, kon? Kon aja ngomong angin-angin ae. Lon, kon masuk angin. Langsung kita boge keroan. Metu, awakmu durung kowe mlebu. Aku dikongkon sutradara mlebu. Metumu iku sengko. Metumu sengko. Lah, engko apa? Engko kono. Dino iki penuh masalah aneh. Bener-bener koyo kiamat, Cer. Lah yo, wong mek papat, sing gendeng sak kelurahan. Wah. Ketoke turun ninggar bleksak. Yo, lek uang sedang jatuh cinta, turunnya mesti bleksek. Ham. Koncone linggar iku lho. Ayu-ayu. Ya ketoke. Dan awakmu kan jomblo. Awakmu gelem ta dikenalno karo koncone linggar? Yo, gelem ae, Tan. Kan, warana linggar. Lek ngenalno cewek ning Charlie, omahe aja nyedhe masjid. Apa? Iso kantor polisine pindahe tengah-tengah masjid. Tunggone kota amal. Ojo ngono ta, Ham. Aku ki kepengen insaf. Lah awakmu kuwi juga ta, Ham? Dikenalno karo koncone linggar. Lah iya, kok tak warani pisan. Siap.
Gar, tinggal. Berini Gar. Enak apa tan? Kene lho Gar. Kanca wedokmu lagi sih Gar. Coba kok ora iki kenalno. Cek rupane rada seger. Tak kusut kok cebok Gar. Loh, modal cewek kan akeh sih. Cewek sing ya apa? Sembarang, Gar. Lah, iku lho cari kamu sembarang Gar. Cari golongan sembarang Gar. Masih wedhus wedok. Arek gelem Gar. Lo. Gendeng aku nih kita. Gak apa-apa Cer. Sing penting ana bekane. Lah jaremu sembarang Cer. Makane ngomong. Selaramu iku sing kaya apa? Weh. Liwat tok. Balsam itu mana? Balsam. Kita kembali ke masalah cewek. Lek stok cewek, gawe ilham ono tanggal. Beres, lek gawe tapi kan gampang. Bang, apa? Malam Jumat kita ketemu nang kuburan Semborono ya. Apa bimbingin yang kuburan itu? Aku kadangnya Mas Sabino sudah bolong tak? Gak wis gak didok. Loh, ini lho, Pak. Kabeh kuno prosese. Iki awal ketemu, tak kenal langsung berbolong. Satu saat ketemu anak teman, siap kan? Berarti butuh kesabaran, ha. Lek ngono aja terus nonggar. Lah kok padha ae karo Cherly. Tambah bengi tambah gendeng. Taman ini rasanya seperti kapal yang sedang berlayar. Semakin lama, semakin kita jauh meninggalkan apa yang kita cari. Hanya kursi yang tidak bergerak. Mari pertemuan ini kita peringati sebagai hari mimpi yang membawa kita ke tempat yang indah, tapi tidak pernah bisa kita jangkau. Benar, mari kita kenal dengan indah. Jojo, mari kita puji tentang kebaikan yang pernah kita lakukan. Meskipun kecil apapun perbuatan baik itu, mari kita ungkapkan dengan pengakuan yang sangat tulus. Bagaimana? Apa semua setuju? Setuju. Bagaimana? Karena yang namanya musibah dan bencana selalu menguntit kita. Ayo tantangan itu kita sambut dengan indah. Apa kamu berani mengawali Cer? Ya Cer, kamu dulu. Nanti disambung dengan teman-teman yang lain. Arti keluarga. Keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah seseorang yang sangat dekat dan tulus dengan kita. Bahkan dia tidak ada hubungan darah pun, itu bisa terjadi. Kita anggap keluarga karena mereka sudah satu jiwa, hanya saja berbeda tubuh. Keluarga itu selalu melindungi
anggotanya dalam situasi bahaya. Apapun masalahmu, mereka akan mencarikan jalan terbaiknya, jalan keluar yang kamu hadapi. Keluarga, kalau berpisah, pasti akan bertemu kembali. Karena ikatan keluarga sangatlah kuat. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Sejelek apapun keluargamu, pasti berharga ketika engkau kehilangan mereka. Dan mereka yang memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat keadaan keluarganya, mereka tak layak disebut keluarga. Karena hanya memikirkan dirinya sendiri, walaupun mereka memiliki ikatan keluarga. Angin cilik, Reneo. Angin gede, Rono. Dene Mbak, Banyu Segoro. Angin cilik, Reneo. Angin gede, Rono. Dene Mbak, Banyu Segoro. Sopir truk, mengapa aku sering bersanding dengan malam? Mengapa aku sering bersembunyi di kegelapan? Dan mengapa ibu dan bapakku selalu membawa kabar tentang dongeng malam? Semua itu karena malamlah yang menghidupi keluargaku. Bapakku sopir truk yang selalu berangkat kerja pada malam hari. Kakakku juga sopir truk yang selalu meninggalkan rumah pada malam hari. Dari situlah aku punya banyak cerita tentang malam. Dari situlah aku punya pengalaman hidup tentang malam. Terkadang aku juga diajak ikut bekerja menemani mereka sebagai sopir malam. Di sepanjang perjalanan ini, aku belajar dekat dengan malam. Aku selalu terang melihat malam seperti pemandangan indah di kegelapan, di mana pada waktu udara berwarna gelap dan orang-orang pada lelap tertidur. Aku menerawang jauh melihat kenyataan mimpi yang begitu nyata. Aku adalah malam.
di mana ketemukan kesendirian dalam ketenangan. Bangun, ibumu datang, Bu! 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 Perlawanan ibu di tempat yang salah ini atau di sel tahanan polsek. Aku terus terbayang-bayang wajah ibuku yang terus bekerja tidak pernah berhenti. Pagi sampai sore, bahkan tengah malam. Ibuku terus bekerja di sebuah pabrik. Semenjak tidak ada aku, kalau di rumah, dia selalu sendiri. Bapakku sudah tidak ada. Saudaraku sudah punya keluarga sendiri. Seringkali muncul bayang-bayang beratnya. Bekerja tidak pernah berhenti. Waktunya selalu dibuat bekerja agar tidak merasa sendiri. Kerja baginya hilangkan keresahan, hindari permasalahan, dan lebih jauh lagi, tidak putus asa menghadapi cobaan yang menimpa bertubi-tubi. Dan ketika menjumpai aku, wajahnya selalu tertunduk untuk menyimpan seluruh beban yang belum bisa dia tanggalkan. Lalu dia berusaha cepat keluar untuk menahan sesuatu yang ada di hatinya. Dia tahu kalau aku menyimpan ketidakrelaan karena menanggung beban yang begitu bertumpuk. Dia tahu kalau aku tidak cepat menanggung resiko yang tak terduga semacam ini. Awalnya aku hanya seorang pembeli. Di saat ada seorang yang menjual barang di laman media sosial Facebook. Selang beberapa hari, tiba-tiba aku ditangkap, dituduh sebagai penada. Karena barang yang aku beli, barang curian. Dalam proses verbalnya, tuduhannya, aku dianggap berkomplot dan mencuri. Dari sinilah ibuku dibuat kalang kabut mengurusi segala persoalan. Lewat pengalaman yang mengerikan ini, aku merasa banyak belajar pada ketabahannya. Debaran yang paling nyata, dan kebaikannya itulah yang menjadikan kesentuhan harapanku. Dia tabah dan kuat melihat kekalahan hidup di depan matanya. Tangis, tangis. Jalan-jalan ngomong sih. Weh, tangis. Kamu tangis. Waras. Loromu, loroe, wong akeh. Ayo wayahe, isi rasa, cek gak akeh perkara. Angin cilik, preneo. Angin gede, prono. Dene ombak, banyu segara. Nyakit, musibah, bencana, bunga, sadodoe. Banarare iki hati sak iso-isoe.
Pacarku. Hari ini aku dijebloskan di sel tahanan polisi. Aku dituduh membeli barang curian yang menjalani kebenaran hukum. Pacarku, aku tak tercampur bisa berharap tentang kebenaran. Di saat aku seperti ini, rasanya aku dipaksa menahan diriku sendiri lewat mulut yang menggugat. Pengakuanku ini bukan membuktikan aku bersalah, tapi dibuatnya aku harus mengaku. Aku harus menghukum diriku sendiri dan tidak mengutuk sebagai orang tahanan. Artinya, aku tidak punya semangat seperti hidup yang bebas. Pacarku, di dalam hukum juga ada kalimat-kalimat cinta dan kebenaran yang sering kita ungkapkan dalam menjalin kepastian. Namun bedanya kali ini, mereka berbelit-belit menghindari kebenaran dan sedang mereka junjung tinggi. Tapi biarkanlah mereka sedang berjudi dengan nuraninya. Pacarku, di luar yang sempit, pengap, dan berbau dengan bau WC ini, aku pengen muntah sambil mengingat kata-kata cintamu padaku yang sering kita ungkapkan dalam menjalin kepastian. Di tempat ini, aku mulai belajar lagi tentang hidup, bahwa hanya cinta yang ada dalam kebenaran. Lo mana? Tai. Ibu kita sedang terluka. Angin cilik, Reneo. Cilik, Sono. Dene Mbak, banyu sedoro. Angin cilik, Reneo. Angin cilik, Sono. Dene Mbak, banyu sedoro. Taman ini rasanya seperti kapal yang sedang berlayar. Semakin lama, semakin berat jauh meninggalkan apa yang kita cari. Hanya kursi yang tidak bergerak. Ibu, aku mendengar gemetar suaramu di dalam waktu, dan suara-suara itu tanpa aku sebut lewat wajahmu yang ayu. Suara-suara itu memandang ke dalam dunia malam, dan apabila pagi menyambut, aku melihat darahku berkeringat darah untuk mempertahankan hidupnya dari miliknya tergadai. Itulah puisiku untukmu yang berjalan menuju kubur pada surga. Nyakit, musibah, bencana, lungo, sagadoi, benar reki, hati, say.